S3 Sul sandal sepatu. Selama suman-sumun. Ini tadi ayat terakhir itu kan dimanai ghairil maghdubi waladhdallin tadi yang Yahudi itu kan sudah diberitahu bahwa Nabi Isa itu juga kalangan daripada Bani Israel, tapi tetap juga tidak mengakuinya. Walaupun itu juga tendensinya Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu dari kalangan Mekah, juga tidak mengakuinya. Nah, yang dolim atau yang tersesat itu yang mana? Itu. Apakah kami juga tersesat? Kami juga sering mengamalkan bid'ah. Karena bid'ah katanya dolalah. Nah, itu pemahaman tersesat di sini dengan tersesatnya dalam Al-Fatihah itu yang mana? Itu pertama. Terus yang tadi yang kedua, kedudukannya ta'awud itu di mana? Gitu dalam Fatihah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Terima kasih, Masya Allah. Semoga menjadi Ustazah tetap nggih. Ya, Ustazah tadi maknanya insya Allah tercatat dan ini alhamdulillah saya rekam, kami ulang-ulang supaya makin memaknai bacaan dalam sholat. Ya, yang saya ingin tanyakan, metode apa yang mudah kita ketika baca dalam Al-Fatihah dalam sholat itu supaya hadir gitu ya. Karena sebagian besar kita itu untuk hafal satu lagu itu gampang, nggak ada satu bulan. Tapi untuk hafal Al-Fatihah barangkali puluhan tahun nggak hafal-hafal ini. Ya mungkin metode apa yang membuat kita khususnya beberapa yang sudah sepuh untuk mudah hafal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolim itu yang tersesat ya. Jadi itu memang bisa dimaknai sangat-sangat luas nih. Bahkan dalam beberapa tafsir pun kan ada yang menyebutkan itu orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu maghdub, Nasrani itu dolim. Ya, tapi kalau dalam konteks tadi bid'ah, ahlul bid'ah gitu, sebenarnya di sini juga nanti bid'ah sendiri itu definisinya nopo. Ya, apa-apa saja yang termasuk bid'ah. Itu kan juga nanti perlu di ini ya, karena gini Bapak Ibu, banyak hal-hal yang terjadi di zaman Nabi, nggak terjadi di zaman Nabi tapi sekarang ada. Contohnya ini yang kita baca sehari-hari. Zaman dulu Al-Quran tuh bentuknya nggak seperti ini. Ini tuh ijtihadnya para sahabat. Al-Quran tuh dulu berbentuk lembaran terpisah-pisah. Sahabat ini punya catatan ayat-ayat atau ayat berapa sampai ayat berapa, sahabat ini baru dimunculkan idenya oleh Sayyidina Umar, tapi kemudian dikodifikasi secara lengkap berbentuk seperti ini pada masa Utsman bin Affan, sehingga disebut Mushaf Utsmani. Zaman dulu nggak ada. Apakah ini bid'ah? Bid'ah betul. Ya, jadi kan perlu ada namanya apa nggih? Kajian lagi mungkin nggih. Kajian lagi. Terus juga misalnya zakat. Zakat niku teksnya niku nopo? Zakat fitrah itu dengan kurma, anggur, dan satunya lagi nopo gitu. Nggak ada zakat dengan beras, itu hasil istihadnya ulama Bapak Ibu. Hasil konsensus para ulama. Oh, bahwa zakat kita di Indonesia kan pakai uang, pakai beras. Itu nggak ada. Di hadisnya memang cuma nopo namanya? Tamar, kemudian kurma. Nah, kemudian ulama membuat konsensus nih. Oh, berarti makanan pokok. Berarti kalau di Indonesia ya konteksnya beras. Mungkin di bagian mana konteksnya jagung, mungkin gandum, itu juga apa itu terus kita bid'ah, jadi perlu nanti kita mungkin ada kajian sendiri, Bapak, terus ya mungkin diisi yang lain, Nah kalau saya pribadi, mengambil jalan tengah tuh seperti ini. Bid'ah itu kan lawannya sunnah. Bid'ah itu tidak sama dengan sunnah. Ketika kita melakukan hal itu kita tidak bilang bahwa itu sunnah, maka itu tidak bid'ah. Misalnya begini, misalnya ibu saya niki luar biasa,
setiap hari Rebo itu punya tradisi yang diciptakan sendiri, Rebo Berkah namanya. Beliau itu memberikan nopo maem kepada tunanetra. Masya Allah, ini buat apa? Buat motivasi para yang lain juga. Nah ini ibu, selama ibu tidak bilang, nek Rebo pagi itu disunahkan karo aku di Nabi ngasih makan. Selama ibu gak bilang gitu, maka itu gak bid'ah. Tapi ibu nek bilang gitu, berarti ibu mengada-ngada. Itu tradisi yang diciptakan ibu sendiri. Karena ibu pengen ikut Jumat Berkah, tapi misalnya kalau Jumat itu agendanya padat sekali, sehingga ibu menciptakan tradisi sendiri yang disebut Rebo Berkah. Gini ate cuma satu, sedekah. Tapi tradisi itu sama ibu tidak disandarkan kepada Nabi. Sakit dipahami ya? Tidak disandarkan bahwa Nabi itu menyunahkan loh kalau Rebo itu kita sedekah sama. Nah itu maka itu tidak disebut bid'ah karena ibu tidak menyandarkan itu kepada Nabi, dia tidak mengklaim sesuatu yang bukan sunnah itu sebagai sunnah. Sakit ya? Kira-kira seperti itu ya Bapak ya. Nanti ada pembahasannya. Kemudian kalau ta'awud itu di sunnah, ta'awud itu sunnah. Jadi ada ayatnya kalau membaca Al-Quran itu fasta'in billahi minasyaitonir. Kalau baca Al-Quran itu disunahkan kita itu meminta perlindungan kepada Allah. Itu hukumnya sunnah kalau ta'awud. Apalagi kan di sini nggak ada nih. Kalau di sini ada nggak? Ya nggak ada nih. Langsung Al-Fatihah itu langsung Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kemudian metode menghafal. Mungkin lebih kepada yang pertama diulang-ulang. Ini kok pasti gitu. Saya itu kalau ngajari anak saya niku sebelum tidur Bapak Ibu. Kalau sebelum masuk deep sleep, fase deep sleep itu dia tak ajari surah-surah pendek. Sehingga itu alhamdulillah cepet hafalnya. Nah, karena diulang-ulang, yang penting aku bosan ulang-ulang. Yang kedua mungkin kalau untuk sudah sepuh mungkin yang pertama diulang-ulang dan sering mendengarkan. Mungkin pakai nopo MP3, nopo pakai nopo pokoknya yang sering sehari-harinya didengarkan, insya Allah lama-lama nancep, insya Allah lama-lama nancep. Apalagi kalau kita setiap hari baca. Dan kalau misalnya belum hafal, ya buatan apa-apa. Misalnya sholatnya di depannya ada Al-Quran, tapi terbata-bata nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima. Maksudnya artinya supaya kayak komunikasi. Itu pun artinya. Maksudnya mau maknanya. Ya, sholat Al-Fatihah tadi kan maknanya bagus tuh. Maksudnya kita pas sholat aplikasi. Jadi mungkin untuk gampangnya baca terjemahannya aja, diulang-ulang sampai kita paham. Sama mungkin dirasake sama mungkin ada kajian-kajian seperti ini kan mungkin jadi lebih ya mungkin kalau paling gampang itu mau terjemahannya ya paling gampang karena itu sudah cukup. Ingatan cekap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bagus ya. Al-Fatihah itu demikian dahsyatnya, demikian pentingnya, demikian originalnya ya toh. Dan kita semua harus membaca sehari berapa kali tadi? 7 kali. Minimal ya. Ini waktu Ustadz Abdul Somad mau sekolah di Kairo, dia itu menguasai Al-Fatihah itu membutuhkan waktu 6 sampai 1 tahun loh untuk bisa membaca atau menyampaikan menghafal Al-Fatihah yang benar. Dan ini banyak saya dengar imam-imam kita aja bacanya itu gak benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut sepele ya, tapi itu salah betulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Enak gitu ya. Itu salah. Jadi sih bener ki alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu loh ya. Jadi mungkin next Mbak Nela nanti bisa memberikan satu seperti paduan bareng-bareng caranya maca Al-Fatihah sing bener iki kok opo. Ini yang tua-tua ini sosok lupa. Dulu bener, sekarang udah lupa. Sesi berikutnya nanti mungkin satu persatu ibu-ibu ngomong. Ini luar biasa ya. Sederhana tapi maknanya sangat-sangat bermanfaat bagi kualitas sholat kita. Saya tidak ada pertanyaan, saya hanya memberikan satu tambahan atau masukan. Terima kasih Bapak Dr. Beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tutup dulu yang dari saya, mohon dimaafkan apabila banyak salah kata maupun sikap selama di sini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Orang desa aja yang alami. Agak sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Dan kita sama-sama dari ridhonya Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu dan buka bersama tentang Senin. Barusan kita dengarkan tahu saya dari Ibu Naila. Kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk kesimpulan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.